Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang metabolisme lipid. Perkenalkan, nama saya Saiful Mutakin, NIM 2011 7064 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Lipid terdiri atas fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Fosfolipid yaitu lipid yang mengandung gugusan fosfat, glikolipid yaitu lipid yang mengandung karbohidrat, sterol yaitu lipid alkohol terutama kolesterol. Fungsi lipid yaitu yang pertama sebagai sumber dan cadangan penghasil energi, yang kedua pelarut vitamin A, D, E, K, ketiga sebagai isolator panas, dan keempat sebagai pelindung organ inti. Integrasi metabolisme lipid. Glukosa akan menjadi gliserol, P, dan piruvat. Gliserol akan mengalami proses esterification dan akan menghasilkan asetil-CoA serta triacylglycerol fosfolipid. Triacylglycerol akan mengalami lipolisis dan akan menghasilkan gliserol dan asam fatty acid. Fatty acid akan menghasilkan asetil-CoA dan dengan proses oxidation akan menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke citric acid cell dan akan menghasilkan 2CO2. Glukosa yang menghasilkan piruvat akan menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA dengan proses lipogenesis akan menghasilkan fatty acid dan menghasilkan asetil-CoA lagi dengan proses oxidation dan akan masuk ke citric acid cycle dan menghasilkan 2CO2. Serta asetil-CoA dapat menjadi steroid kolesterol dan pada proses ketogenesis akan menghasilkan keton bodies. Kilomikron yaitu sel usus menggabungkan triacylglycerol, protein, fosfolipid, kolesterol, dan vitamin larut lemak ke dalam bentuk kilomikron. Kilomikron sendiri ialah lipoprotein yang mengandung triacylglycerol disekresikan ke dalam sistem limpatik ductus thoraxicus, kemudian masuk ke dalam darah 1-2 jam setelah makan. Lipoprotein lipase atau LPL. LPL adalah enzim yang melekat pada sel endotel kapiler jaringan adiposa. LPL memecah triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak tersebut dapat mengalami disintesis kembali menjadi triacylglycerol pada jaringan adiposa, membentuk kompleks dengan albumin darah sebagai sumber bagian otot dan jaringan lain. Gliserol yang dibebaskan oleh LPL dapat digunakan membentuk triacylglycerol di hepar dalam keadaan kenyang. LPL juga mengubah FLDL atau very low density lipoprotein menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. FLDL atau very low density lipoprotein adalah komponen asam lemak yang berasal terutama dari lipogenesis karbohidrat makanan di hepar. Kedua, FLDL mengandung triacylglycerol dalam darah. Triacylglycerol pada FLDL dapat dicerna oleh LPL menjadi asam lemak agar dapat digunakan sebagai sumber energi bagi otot dan jaringan lain. IDL atau intermediate density lipoprotein berasal dari sisa FLDL setelah pencernaan triacylglycerol. IDL mengandung triacylglycerol relatif rendah. Lipoprotein ini akan diserap oleh hepar melalui proses endositosis dan diuraikan oleh lisosom. IDL juga dapat diubah menjadi LDL atau low density lipoprotein. LDL atau low density lipoprotein. Lipoprotein ini berasal dari sisa IDL setelah pencernaan triacylglycerol. LDL mengandung kolesterol dan kolesterol ester dalam konsentrasi tinggi. LDL berfungsi membawa kolesterol dan fosfolipid ke berbagai jaringan yang untuk sintesis membran sel. HDL atau high density lipoprotein. Lipoprotein ini dihasilkan di hepar dan usus. HDL berfungsi sebagai mempertukarkan apoprotein dan lemak dengan kilomikron dan FLDL. HDL mengandung tinggi protein dan fosfolipid. HDL mengembalikan kolesterol dari jaringan perifer ke hepar. Lipolisis, pemecahan triacylglycerol. Peristiwa ini, pembebasan asam lemak ini dipengaruhi oleh hormon epinefrin, norepinefrin, ACTH, dan glukagon. Hormon di atas akan meningkatkan kadar CAMP atau cyclic adenosine monofosfat. CAMP mengaktifkan suatu protein kinase yang berfungsi untuk memfosforilasi hormon sensitif lipase atau HSL. HSL terfosforilasi, selanjutnya mengeluarkan asam lemak pertama dari suatu triacylglycerol. Gliserol hasil pencernaan triacylglycerol ini juga masuk ke dalam darah agar dapat dioksidasi oleh jaringan lain. Transportasi asam lemak ke dalam mitokondria. Lipoprotein di dalam darah akan masuk ke dalam LPL atau akan menjadi LPL melalui endothelial cell, dan dari fat cell akan membentuk albumin. Asam lemak akan masuk ke dalam sel membran. Asam lemak di dalam sel membran di hati akan menjadi FABP, dan FABP akan menjadi ACS, dan ACS akan menjadi asetil-CoA dan akan kembali menjadi FAB, dan itu berulang kembali. FABP atau fatty acid binding protein, LPL atau lipoprotein lipase, FA atau fatty acid atau asam lemak.
Pengatur oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak diatur melalui rantai transport elektron dalam mitokondria, yaitu kebutuhan akan ATP. Otot cenderung menggunakan asam lemak sebagai bahan bakar di saat asam lemak melimpah. Oksidasi glukosa otot dihambat. Setelah diet tinggi karbohidrat akan terjadi sintesis asam lemak dalam hepar. Oksidasi asam lemak di dalam hepar dihambat oleh malonyl CoA atau suatu zat antara yang terdapat pada sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak atau lipogenesis, reaksi dimulai dengan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria melalui torak sitrat atau sitrat shuttle. Proses di atas menghabiskan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil-CoA sitosol tersebut dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon setelah makan karbohidrat. Asetil-CoA sitosol menjadi malony-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Enzim ini diaktifkan oleh kenyang, sitrat, dan insulin. Insulin yang tinggi juga mengaktifkan enzim berikutnya pada jalur ini, yaitu kompleks asam lemak sintase. Sintesis triasil gliserol. Sintesis triasil gliserol, hepar akan menghasilkan gliserol. Hepar dan jaringan adiposa akan menghasilkan glukosa. Keduanya akan menjadi gliserol 3-fosfat dan akan menjadi asam fosfatidat dan akan menjadi diasil gliserol dan akan menjadi triasil gliserol dan kemudian menjadi FLDL serta simpanan adiposa. Kolesterol. Kolesterol merupakan struktur pembentukan membran sel. Prekursor untuk sintesis kolesterol adalah asetil-CoA sitosol. Vitamin D yang berperan penting pada pengendalian kalsium dan fosfor dibentuk dari suatu derivat kolesterol dengan bantuan cahaya. Sintesis kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, prekursor garam empedu, prekursor hormon steroid. Disintesis hampir pada semua sel, terutama hepar dan usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah asetil-CoA. Kecepatan sintesis kolesterol ditentukan oleh enzim HMG-CoA reduktase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat anti-hiperkolesterolemia. Leptin. Leptin memiliki peran yang penting dalam signaling yang mengatur homeostasis energi, baik bersifat sentral maupun perifer, mengurangi nafsu makan, massa jaringan adiposa, dan berat badan. Leptin diproduksi oleh sel lemak dan bekerja pada hipotalamus dengan cara menekan asupan makanan dengan menstimulasi pemakaian energi. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.